Ini terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan, juga kebaikanmu Tuhan Yesus. Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami yang mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, yang begitu dahsyat, yang begitu hebat Tuhan Yesus, yang mau turun untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Sang Raja yang bagi Yesus, hormat dan kuasa yang agung kerajaannya dari surga datang untuk cabut mata tinggikan namanya Yesus, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Ia sembah Raja yang telah mati dibangkitkan jadi Raja, dipuji, tinggikan namanya Yesus, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja, dipuji Tuhan, tinggikan namanya Yesus, hormatkanlah Yesus Raja. Takkan mulia Ia sembarangan yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, hormat dan kuasa. Ia agung kerajaannya dari surga datang untuk kamu ada, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormatkanlah, muliakanlah
Yesus saja dipuji, dipuji, namanya Yesus. Yesus saja, katakan sekali lagi, dipuji, katakanlah Yesus saja. Raja mulia, Dia telah mati bagi kita jadi raja. Katakan mulia, mulia. Sembah, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Shandarabaya, Shande, Darabaya, Shanda, Darabaya, Shandarabaya, Darabaya, Shandarabaya, Shandarabaya, Darabaya, Shande, bagi kami, mulia Engkau, oh Tuhan, mulia, mulia sungguh mulia Engkau, Tuhan Yesus. Sungguh mulia Engkau, Tuhan. Sungguh mulia Engkau, Tuhan Yesus. Hormat dan pujian kami, Tuhan Yesus. Hanya bagi nama-Mu, hanya bagi satu nama Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biar seumur hidup kami, Tuhan, kami terus menyembah-Mu, Tuhan. Terus meninggikan Engkau, Raja kami, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Buat sore malam hari ini, Tuhan, kami mau memulai kelas RTOD, Tuhan Yesus. Restorasi Pondok Tuhan Yesus. Bersama dosen kami, Bapak Hendrik Timadius, Tuhan. Terus pimpin kami, Tuhan. Hadirat Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan. Untuk kami lebih memahami. Biar hadirat Tuhan yang membukakan setiap pikiran-pikiran kami, Tuhan. Membukakan, celikan mata kami untuk dapat melihat setiap pelajaran-pelajaran yang baru, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, semua yang kami dapatkan, kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Dery untuk PPW-nya. Shalom rekan-rekan semua. Nah, lagu yang tadi kita nyanyikan itu dikomposisi oleh Pastor Jack Hayford yang baru dipanggil Tuhan minggu lalu. Ya, Pastor Jack Hayford ini seorang tokoh yang sangat dihormati di kalangan Pentakosta. Dia seorang pemuji penyembah, ya. Dia juga seorang teolog, seorang pastor, dan seorang mentor, ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, biasanya pemulihannya melibatkan Pastor Jack Hayford, ya, karena itu dia punya julukan pastornya pastor gitu. Ya, kita bersyukur untuk legacy yang sudah ditinggalkan oleh Pastor Jack Hayford, ya. Beliau pernah ketemu dengan Pak Niko tahun 2000
6 ya, di dalam peringatan 100 tahun kegerakan Pentakosta yang ada di Azusa. Itu Pak Niko pernah ketemu dengan Jack Haven. Oke. Nah, itu sekedar ini karena yang terpenting adalah lagu yang tadi kita nyanyikan itu terkait dengan pokok bahasan yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang ini, tentang pengurapan Daud, pengurapan Yesus, dan pengurapan gereja sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Kalau kita bicara pengurapan, tentu yang langsung terbayang di benak kita adalah konotasi rohani ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, pengurapan itu terkait dengan Tuhan memberdayakan orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan fungsinya. Ya, ada yang diurapi jadi raja, berarti dia dimampukan jadi raja. Diurapi jadi nabi, dimampukan jadi nabi, dan seterusnya. Jadi, pengurapan sangat terkait dengan vokasi, dengan pekerjaan dan fungsi kita masing-masing di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi ini yang saya mau perkenalkan lebih dulu ya, untuk saudara bisa melihat, memandang istilah pengurapan dalam makna yang lebih luas, lebih dari sekedar makna rohani gitu. Nah, jadi kita bicara ini, kalau kita bilang Daud diurapi, Yesus diurapi, gereja diurapi dari 3 aspek ini, ya, sebagai raja, imam, dan nabi. Dan ketiga aspek ini menjadi patron buat kita, menjadi model, gitu ya. Setiap orang punya model kan, kalau misalkan orang yang berkarya di dunia IT, orang pasti, kamu kalau ingin berkarya di dunia IT, coba kamu lihat tuh Bill Gates, misalkan ya, ada Bill Gates sebagai model gitu kan, meskipun kita tahu sekarang Bill Gates sudah berkarya jauh lebih luas ya, bukan lagi di dunia IT. Gitu. Kalau kita bicara tentang teknologi-teknologi terdepan, pasti modelnya adalah Elon Musk dan seterusnya gitu ya. Setiap orang menjalani kehidupannya itu pasti punya model, disadari atau tidak disadari. Nah, karena itu lebih baik kita menyadari bahwa hidup kita ini harus meneladani satu teladan, satu contoh, satu model, satu patron, ya. Dan inilah patron itu gitu. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya itu, lihat patron ini ya, raja, imam, dan nabi. Nah, mari kita lihat trayektori ya, Daud diurapi sebagai imam, raja, dan nabi, dan Daud adalah tipos atau gambaran dari Kristus. Jadi trayektori selanjutnya kita juga melihat Kristus. Itu kalau kita, Kristus yang mana? Kristus yang berinkarnasi ya. Kristus yang menjelma menjadi manusia. Yang juga adalah sang anak Daud, juga berfungsi di dalam pengurapan yang sama. Imam, nabi, dan raja. Sehingga dengan demikian gereja Tuhan atau tubuh Kristus juga berfungsi di dalam pengurapan yang sama. Ya, jadi dari Daud kepada Kristus, kepada gereja Tuhan, untuk kita teladani, untuk kita hidupi. Nah, coba sepintas selalu pengertian dari imam, raja, dan nabi. Imam adalah perantara, mediator, atau jembatan antara Allah dan manusia. Seorang mempersembahkan sesuatu kepada Allah, itu fungsi perantara, ya, fungsi imam. Sebagaimana yang kita lihat, bagaimana imam mempersembahkan korban di bait Allah untuk menebus dosa-dosanya sendiri dan menebus dosa-dosa dari umat Allah. Nah, bagaimana dengan seorang raja? Seorang raja itu orang yang punya otoritas tertinggi. Punya otoritas tertinggi. Nah, konsep yang namanya Mesias, sekali lagi, Mesias juga
kita pahami dalam konteks yang sangat rohani, Mesias adalah penyelamat, Mesias adalah Yesus. Tapi konsep Mesias itu sendiri bertumpu kepada pemahaman militeristik. Mesias adalah seorang conqueror, ya, seorang warrior, gitu, seorang raja, dalam pengertian dia punya kekuatan militer untuk membebaskan atau menyelamatkan. Nah, ini konsepnya ya, konsep penyelamatan di dalam perjanjian lama, menyelamatkan, membebaskan umatnya dari cengkraman atau penjajahan musuh. Itulah raja, ya, dan Mesias itu ada di bawah kategori raja itu, Mesias. Nah, yang terakhir adalah nabi. Nabi itu berarti utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk berbicara, mewakili Tuhan, berbicara kepada umatnya, mewakili Tuhan, berbicara kepada umatnya tentang pesan Tuhan, ya. Dan pesan Tuhan yang dikirim kepada umatnya di dalam perjanjian lama itu kita lihat pesan yang sangat radikal, pesan yang tidak bisa diterima dengan lapang oleh umatnya, pesan yang sangat keras, pesan yang pokoknya nggak enak aja gitu ya. Jadi si pembawa pesan yaitu nabi seringkali dibunuh oleh karena mereka membawa pesan Tuhan yang tidak mau didengarkan oleh umatnya. Sampai hari ini di pinggiran kota Yerusalem, di lembah Kidron itu ada makam Nabi Zakaria. Nah, menarik untuk memahami, merenungkan gitu. Nabi dibikin makam, ya. Kalau pahlawan dibikin makam kan ya, untuk kita mengingat jasa pahlawan tersebut kan, makamnya ditulis dan sebagainya gitu. Tapi kalau nabi dibikin makam, itu punya makna yang aneh, ya, karena nabi dibunuh karena pesan mereka, dan kalau makamnya berarti dikasih tugu, berarti makam itu secara tidak langsung berbicara, Anda membunuh nabi ini, gitu kan ya. Jadi yang bunuh nabi bukan musuh, yang bunuh nabi kamu, gitu. Yang bunuh pahlawan musuh, pahlawan ini berjasa buat kamu. Tapi kalau makam nabi, yang bunuh nabi kamu, ya bukan musuh. So, jadi menarik ya untuk melihat fenomena itu. Itulah pengertian umum dari imam, raja, dan nabi. Nah, nanti video ini silakan Anda tonton, ya, singkat, hanya 5 menit kurang. Di dalam video ini kita diperkenalkan dengan konsep yang kita akan bahas nanti, yaitu imamat yang rajani, royal priesthood. Nah, yang menarik dari video ini adalah siapa itu yang pertama memikul fungsi imamat yang rajani. Royal priesthood itu siapa yang pertama di Alkitab? Siapa menurut saudara? Abraham, Daud, udah pasti bukan Yesus ya. Bukan Yesus yang berinkarnasi. Melkisedek. Ya, Melkisedek udah dekat ya. Udah dekat tuh. Tapi di video ini dijelaskan Adam dan Hawa. Merekalah royal priesthood. Nah, kalau kita baca Alkitab sepintas, kita nggak akan ngerti. Kenapa? Mereka nggak pakai baju imam dan sebagainya. Tetapi konsep yang kita pelajari di selalu Eden itu adalah temple garden ya. Kita udah belajar di semester lalu yang namanya Taman Eden. Itu bukan sembarang taman, tetapi taman yang juga adalah bait. Karena itu di dalam kemah Musa, ya, di dalam bait Allah, kita melihat motif-motif Taman Eden ada di situ. Pohon juga kerubim, ya, itu ada di kemah Musa, di bait Allah, yang memberikan sebuah gambaran Eden bukan sekedar taman, tapi Eden adalah temple. Itu. Apalagi tanda bahwa Eden adalah temple? Allah hadir. Hadirat Allah ada di tempat itu. Sama seperti hadirat Allah ada di lewat tabut, ada di ruang Maha Kudus dari tabernakel Musa. Hadirat Allah juga ada di bait Allah gitu ya, di bait suci Allah.
Demikian juga Tuhan hadir di Taman Eden. Dan di situ Tuhan menugaskan seseorang. Sama seperti halnya Tuhan menugaskan para imam untuk bertemu dengan Dia di Tabernakel Musa dan di Bait Allah. Demikian juga Tuhan menugaskan Adam untuk mengusahakan dan mengerjakan taman. Nah, jadi itulah gambaran keimamannya Adam. Ya, imamat yang rajani. Adam diminta untuk menaklukkan bumi dengan gambaran Allah. Nah, jadi itulah konsep royal priesthood ya. Nah, lewat gambaran itu, kalau kita bisa tangkap gambaran itu, maka kita udah punya pijakan yang cukup kuat untuk memahami imamat yang rajani lebih luas lagi, gitu ya. Sekarang mungkin Anda memahami sebatas konteks ibadah gereja rohani gitu kan, imamat yang rajani itu kan. Nah, tapi kalau kita bisa tangkap bahwa royal priesthood yang pertama itu Adam dan Hawa, kita akan ngerti bagaimana nanti kita menghidupi kehidupan ini dengan model imam dan raja, dengan model imamat yang rajani. Ya, oke, nanti silakan ditonton. Nah, sekarang kita mulai dengan dua gambaran ini. Kita kan tadi bicara tentang 3 pengurapan ya, sebagai patron kehidupan kita. Imam, raja, dan nabi. Kita mulai dengan dua ini ya, imam dan raja, karena kedua ini nyambung. Ya, royal priesthood, imamat yang rajani, itu adalah imam dan raja. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat, kita nanti bisa melihat bahwa Daud berfungsi sebagai imam dan raja. Demikian juga Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, model ini atau patron ini diteruskan kepada gereja sebagai kerajaan imam. Ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus sebagai raja. Konsep ini terlihat cukup jelas di dalam tulisan di dalam ayat-ayat ini. Gitu ya. Orang-orang di dalam Yohanes 6 ayat 15 dengan paksa mau menjadikan Yesus raja. Tapi kita tahu ini konsep raja yang mereka punya, yaitu Mesias yang punya kekuatan militer untuk mengalahkan musuh. Orang-orang mengharapkan Yesus nanti akan memimpin mereka untuk membebaskan diri dan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ya, tapi kita tahu rajanya Yesus itu bukan yang seperti itu. Ya, jadi Yesus pasti tidak mau dijadikan raja. Oke, di dalam Yohanes 18 ayat ke-37 kita melihat betapa luar biasanya seorang ini perwakilan kaisar yang ada yang ditempatkan di Yerusalem, namanya Pilatus. Ya, itu dia punya semacam petunjuk bahwa Yesus adalah raja, gitu ya. Sesuatu yang bahkan para ahli Taurat tidak bisa menerima itu. Dengan pertanyaan ini, jadi engkau adalah raja, ya. Dan jawaban Yesus adalah engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Jadi pertanyaannya Pilatus adalah deskripsi atau statement yang implisit untuk menyatakan Yesus adalah raja. Ya. Oke. Nah, betapa anehnya kalau kita melihat dari sudut pandang Pilatus, di hadapan kita berdiri satu sosok raja dengan tubuh yang hancur dan berlumuran darah. Dan raja ini siap untuk disalib. Mana ada raja yang seperti itu? Ya, mungkin kalau kita mau ini pecundang bukan raja gitu. Nah, again kita melihat betapa radikalnya konsep kerajaan yang Yesus perkenalkan kepada dunia. Ya, berbeda sekali gitu. Oke. Jadi seorang raja adalah yang mati di atas kayu salib. Itu aneh sekali ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 7, ini adalah kisah gereja mula-mula. Keturunan Roh Kudus kan terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Jadi pasal 17 pasti udah menandakan gereja udah berkembang, dan satu hal yang diberitakan di dalam pemberitaan Injil dari gereja mula-mula adalah
bahwa ada seorang raja namanya Yesus. Meskipun pada waktu itu yang jadi raja adalah kaisar. Ingat ya, kaisar menguasai, kaisar Romawi, Caesar itu menguasai sebagian Eropa, seluruh Timur Tengah gitu ya, di bawah kekuasaan kaisaran Romawi. Jadi betapa subversifnya pesan gereja mula-mula yang bilang ada seorang raja yang bernama Yesus. Dia telah mati dan dia bangkit. Ini pesan subversif ya. Karena pada waktu itu ada raja yang masih hidup. Jadi mengerikan ya. Pesan ini adalah pesan yang subversif dan radikal. Bagi kita, mungkin kita bilang Yesus Raja, oke. Kita seringkali sudah kehilangan power dari statement itu. Makanya tadi kita nyanyi kembali lagu itu, Yesus adalah Raja. Tapi bagi gereja mula-mula, pesan bahwa Yesus adalah Raja, pesan yang subversif, pesan yang dibayar dengan mahal, yaitu dengan nyawa mereka sendiri. Untuk bilang bahwa ada Raja yang bukan Kaisar. Ya, itu statement yang berdampak secara sosial, secara politik, secara ekonomi buat gereja mula-mula. Oke, kita perlu mengingat itu ya, betapa radikalnya, betapa subversifnya dalam tanda petik pesan bahwa Yesus itu adalah Raja. Hari ini yuk kita mengingat kembali siapa raja-raja yang kita kenal di dunia ini. Atau ya raja-raja yang tidak kita sadari memerintah di hati kita. Kita perlu kembali mengingat Yesuslah Raja. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 16 kita melihat di dalam peperangan Armageddon, peperangan yang terakhir, Yesus datang kembali. Bukan sebagai manusia yang lemah yang terbaring di palungan, tapi sebagai warrior. Inilah Mesias itu. Ya, dia pakai baju perang dan bawa pedang gitu ya. Dan dikatakan di jubahnya dan di pahanya tertulis namanya, itu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa ya. Inilah gambaran bahwa Yesus adalah Raja. Datang kali yang pertama sampai ke datang kali yang kedua. Nah, bagaimana dengan gambaran Yesus sebagai imam? Ini dinyatakan dengan jelas di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu adalah sebuah kitab yang menggambarkan Yesus secara superlatif. Yesus digambarkan lebih besar dari Musa. Yesus digambarkan lebih besar dari malaikat-malaikat. Yesus digambarkan lebih besar dari imam besar, high priest. Ya. Imam besar itu bahasa Inggrisnya high priest. Imam tinggi ya kalau diterjemahin, tapi bahasa Indonesia imam besar. Imam besar itu seorang manusia, tapi Yesus itu imam besar agung. The great high priest. Imam besar agung. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Imam besar agung cukup sekali masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darahnya sendiri, satu kali dia melakukan penebusan, dan itu penebusan itu menyediakan sarana kepada orang yang percaya kepada imam besar agung ini, supaya dosa-dosa bisa ditebus. Ya, dosanya ditebus. Ya, dosa ditebus selalu lewat pencurahan darah. Ya, dan imam besar agung ini membawa darahnya sendiri masuk ke ruang Maha Kudus dan menebus dosa setiap orang yang percaya kepada dia. Karena itulah dia disebut sebagai imam besar agung. Dan karena imam besar agung itu berbeda dari imam besar tok yang adalah manusia, karena itu di dalam Ibrani 5 ayat 10, keimaman Yesus tidak dirunut dari keimaman manusia, yaitu keimaman Harun.
Keimaman manusia yang diatur lewat kitab Taurat itu pasti harus dari Harun. Dan Yesus bukan keturunan Harun. Ya, Yesus bukan orang Lewi kan? Suku apa Yesus? Yehuda. Ya, beda suku. Nah, jadi kitab Ibrani katakan tidak dari Harun keimaman Yesus, tetapi dari Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Satu sosok misterius yang ilahi. Dia imam, dia raja, gitu. Raja Salem, ya, Raja Salem, Yerusalem, rajanya Salem ini si Melkisedek. Dan kepadanya Abraham tunduk. Jadi otoritas yang lebih tinggi daripada Abraham. Dan di luar itu tidak ada silsilah tentang Melkisedek, yang berarti itu adalah sebuah gambaran bahwa Melkisedek adalah satu sosok pribadi ilahi, gitu ya. Jadi tadi benar Pak Dery bilang high priest, imamat yang rajani itu si Melkisedek, ya. Dia imam dan dia juga raja. Nah, inilah gambaran Yesus yang digambarkan sebagai imam, ya. Tadi raja udah, imam udah. Nah, berarti sekarang bagaimana dengan gereja? Daud, jadi tentang Daud ya, yang adalah imam dan raja, kan di sini saya nggak jelasin lagi karena itu udah kita bahas di semester yang lalu ya. Nah, kita lanjutkan ini dengan Yesus sebagai imam dan raja. Tentu demikian pula gereja. Ini trayektorinya, Daud, Yesus, gereja. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kita baca ayat ini ya, sama-sama tanpa perlu buka mic. 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke. Apa artinya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia? Apa fungsi seorang imam? Apa fungsi seorang raja? Lewat kedua fungsi itulah kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi ini bicara tentang kesaksian dalam arti yang sangat luas, gitu ya. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nanti kita akan lihat bagaimana itu bentuknya. Dan bahkan konsep bahwa umat Allah itu adalah imam dan raja tidak muncul di Perjanjian Baru, tapi muncul di Kitab Keluaran. Apa artinya kalau itu muncul di Kitab Keluaran? Itu muncul setelah Israel keluar dari Mesir. Segera setelah Israel dibebaskan dari perbudakan, Tuhan dengan segera menetapkan mereka. Ya, ini perjumpaan di Gunung Sinai. Ikat janji dengan mereka. Nah, karena itu di dalam Keluaran 19 dikatakan begini, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, perjanjian ini covenant ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Musa, inilah yang harus kamu bilang kepada orang Israel. Hai Israel, kalau kamu pegang perjanjian denganku, kamu akan menjadi kerajaan imam. Kingdom of priest. Nah, jadi pemahaman imamat rajani ini multi-layer ya. Banyak imamat yang rajani itu bicara tentang seolah-olah imam yang juga adalah raja. Tapi kalau kerajaan imam
Nah, ini mirip juga raja dan imam disatukan, tapi mungkin lebih ke arah bahwa itu imam itu diatur di dalam hierarki kerajaan gitu ya. Nah, jadi inilah panggilan Tuhan untuk umatnya di Perjanjian Lama, dan kita lihat bagaimana di dalam Perjanjian Baru ini diteguhkan kembali lewat Rasul Petrus. Inilah kita, ya, imamat yang rajani. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-6, karya Yesus digambarkan sebagai membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita dijadikan satu kerajaan, kita dijadikan imam-imam. Ya. Demikian juga di dalam doa pujian penyembahan di sorga, di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10, Yesus yang digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih, dikatakan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Perhatikan kata-kata ini. Jadi, destiny akhir, final destiny dari seorang imamat yang rajani adalah memerintah sebagai raja di bumi. Karena ini bicara kitab Wahyu, kitab yang terakhir, memerintah sebagai raja di bumi, ini artinya apa? Ya, nanti. Apakah ini artinya memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun? Saya percaya itu bisa bermakna begitu. Atau memerintah bersama Yesus di dalam langit dan bumi yang baru. Ingat ya, ini kata-katanya memerintah sebagai raja di bumi. Ini tidak akan, Wahyu 5:10 bukan berbicara masa kini, saat sekarang. Ya, enggak. Ini bicara tentang final destiny, tujuan akhir. Memerintah sebagai raja di bumi. Nah, akan tetapi, kalau kita tahu nanti final destiny kita, memerintah sebagai raja di bumi, then what? Kita punya logika begini ya. Kita tahu lewat Wahyu 4, Wahyu 5, final destiny seorang pemuji penyembah adalah mereka memuji menyembah di hadapan tahta surgawi. Kalau kita tahu kita adalah pemuji penyembah yang nanti akan memuji menyembah di surga, maka sekarang ini hidup kita harus ada di dalam jalur seorang pemuji penyembah. Betul? Nanti lewat jalur itu pada akhirnya kita akan memuji menyembah Tuhan selama-lamanya di surga. Nangkap ya logika itu ya? Jadi apa yang terjadi di bumi adalah cerminan apa yang terjadi, kebalik. Ya, apa yang terjadi di bumi adalah cerminan dari apa yang terjadi di surga. Jadi nggak bisa kan kita pikir di surga menjadi pemuji penyembah, dan itulah orang-orang surga ya. Tapi di bumi nggak sama sekali tidak punya gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Kan aneh. Itu kayak kepribadian ganda kan? Betul? Kepribadian ganda. Nanti kalau udah di gereja langsung punya mood untuk muji nyembah Tuhan. Tapi udah keluar gereja udah lain pribadiannya. Ini kepribadian ganda. Di surga nanti kita akan muji nyembah Tuhan, di bumi enggak, beda lagi. Nah, ini enggak begitu ya. Apa yang ada di surga demikian akan tercermin di bumi. Demikian juga dengan imamat yang rajani ini. Kalau nanti akan memerintah sebagai raja di bumi, nantinya final destiny-nya, maka sekarang harus sudah kelihatan dong hidup kita yang kita jalani dengan patron atau model imamat yang rajani. Bisa nangkep ya konsep ini ya. Saya pakai sebuah, ini prinsip namanya prinsip analogi gitu. Jadi seperti begitu pujian penyembahan, demikian juga
konsep imamat yang rajani. Ya, oke. Nah sekarang mari kita lihat jembatan untuk kita sampai kepada sebuah pemahaman bagaimana kita menghidupi model kehidupan sebagai imamat yang rajani, gitu ya. Nah ini yang saya sebut, saya kasih judul jembatan ke kontekstualisasi untuk membuat konsep imamat rajani yang tadi kita pelajari itu ke dalam konteks kehidupan kita hari ini. Tadi sudah wanti-wanti ya, ini bukan hanya bicara rohani. Kita perlu bangun jembatan. Jadi saya pinjam beberapa ide dari beberapa ahli Alkitab. Yang pertama, kita bicarakan dulu pesan tentang imamat rajani ini kuat di kitab Wahyu, kuat di surat Petrus yang pertama kan. Nah, kitab Wahyu dan surat Petrus yang pertama itu punya background, latar belakang penulisan yang sama, yaitu penganiayaan umat Tuhan, penganiayaan gereja. Tidakkah ini luar biasa di pesan mengenai kamu adalah raja, kamu adalah imam, tidak diberikan di dalam kondisi yang normal atau kondisi yang nyaman lah gitu ya. Jadi kita membayangkan kan, pesan raja itu artinya kamu berkecukupan, kamu sukses, kamu begini, yes, jadi raja, jadi raja. Kalau kita lihat Alkitab, pesan tentang imamat rajani terjadi di dalam kehidupan yang sangat sulit, kehidupan yang menderita, kehidupan yang dianiaya. Ajaib nggak bahwa Tuhan di dalam kondisi yang seperti itu bilang, kamu ini imamat yang rajani, kamu akan memerintah di bumi. Betapa radikalnya antara apa yang dikatakan oleh firman dengan kondisi kehidupan mereka saat itu. Gitu ya. Nah, pesan kerajaan itu selalu gitu, selalu upside down itu, bikin kita terenyak ya. Mungkin ada orang nggak percaya kan, kita hidup kayak begini, pesannya jadi raja, gimana? Nggak nyambung, realistis aja nih gitu kan ya. Nah tapi itulah pesan kerajaan itu seperti itu ya. Nah lalu yang kedua, bicara tentang identitas kerajaan itu memiliki dua makna. Yang berarti, yang pertama berarti menepati kerajaan Allah, kita berada di dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita memerintah bersama Kristus di dalamnya. Nah ini tadi konsep ini ya, memerintah di bumi tadi kan ya, bersama Kristus tentunya. Ini memerintah di bumi. Itu perlu dicatat tuh. Kenapa Alkitab tidak bilang memerintah di sorga? Ya, kenapa bilang di bumi? Tapi saudara perlu tahu, wah ini perlu mata kuliah 2 SKS lagi nih untuk membahas eskatologi gitu ya, konsep bahwa surga. Saudara tentu sering dengar khotbah, kita akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Betul ya? Apa itu surga yang kekal? Kalau sekarang orang mati meninggal di dalam Tuhan, kemana? Ke surga. Itukah surga yang kekal? Jadi kita punya bayangan, oh kalau gitu nanti masuk surga itu kita kayak maaf nih ya, kayak saudara kita yang sekarang meninggal kan, nggak ada jasad, tinggal roh, ada di surga katanya gitu kan ya. Jadi kita nanti tinggal di surga kayak gitu, nggak ada wujud nih, roh doang. Betul nggak pemahaman Anda seperti itu? Itu pemahaman yang salah. Ya, surga yang sekarang menjadi tempat kediaman roh orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu paradiso namanya ya. Itu surga yang sementara. Sementara surga yang kekal namanya langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Orang yang hidup di langit dan bumi yang baru punya tubuh. Ya mukanya kayak gini, cuma lebih sempurna aja gitu ya. Muka kita ini gitu. Kita akan memakai tubuh kemuliaan.
yang tidak lagi bisa mengalami maut. Ya. Nah, jadi gitu ya. Kalau ngomongin surga apa itu, kita tahu di dalam konsep teologi itu macam-macam pengertiannya. Kalau di dalam khotbah biasanya kita dibuat umum aja, surga, surga, surga. Kita akan masuk surga, kita akan tinggal di surga gitu ya. Nah, tapi saya percaya kalau kita bisa memahami seperti apa natur dari surga kekal, yaitu langit dan bumi yang baru, wah, ini akan mengubahkan banyak sekali konsep yang salah di dalam hidup kita. Ya, contohnya apa? Contohnya, ini kemarin ada anak muda di GBI Gatsu punya karir yang luar biasa di marketplace. Dia ngomong ke saya, kenapa ya kita di gereja kayaknya nggak pernah berdoa untuk climate change, perubahan iklim. Menurut saudara kenapa? Kenapa kita nggak pernah berdoa untuk perubahan iklim? Apakah karena itu nggak penting? Apakah karena perubahan iklim itu masih dalam wacana atau hoax atau teori konspirasi? Kenapa? Atau menurut kita perubahan iklim itu ada di ranah jasmani, kita ada di ranah rohani, bukan urusan kita. Kenapa coba? Saya kasih tahu jawabannya. Salah satunya adalah konsep surga yang kita kenal itu kayak apa. Begitu kita embrace surga yang kekal adalah langit dan bumi yang baru. Pasti kita akan concern dengan apa yang akan menimpa bumi. Perubahan iklim dan sebagainya. Pasti hidup kita berubah tuh. Paradigma kita berubah. Ya. Oke, tentu habis itu ada lagi pertanyaan, Pak, tapi kan bumi hancur. Nah, makanya ini untuk jelasin ini perlu mata kuliah lagi ya, jadi saya nggak lanjutkan. Bumi apa betul hancur? Kiamat? Dari mana itu konsep kiamat ya? Oke, kita lanjutkan ke pelajaran kita. Tadi saya hanya mau bilang bahwa kita memerintah di mana? Di bumi. Tapi itu bukan berarti sekarang. Tapi nanti. Ya, bisa bicara kerajaan 1000 tahun, bisa bicara langit dan bumi yang baru. Itulah destiny final kita. Jadi itulah makna kerajaan. Ya. Identitas kerajaan. Nah, pemahaman kerajaan ini harus dipahami dalam makna inaugurasi, di mana Kristus memerintah sekarang sebagai antisipasi kegenapan kerajaannya di masa datang. Sekarang dan masa datang. Itulah konsep inaugurasi. Ini konsep yang sangat penting di dalam pembicaraan teologis, termasuk konsep kerajaan harus dipahami di dalam makna inaugurasi. Coba Anda buka yang bisa googling di internet, cari apa arti inaugurasi. Bisa bantu saya? Coba. Yang punya kamus di handphonenya, kamus Merriam-Webster, saya nggak tahu kalau kamus bahasa Indonesia ada nggak inaugurasi. Ada. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Oke, tapi kalau kamus bahasa Indonesia maknanya agak sempit ya. Jadi jangan buka yang bahasa Indonesia. Merriam-Webster contohnya nih. Atau Anda googling coba sekarang. Apa itu inaugurasi ya, supaya kita inaugurate itu apa? Ini saya ada yang mau share ke saya? Apa itu makna dari inaugurasi untuk memahami kerajaan? The beginning or introduction of a system, policy, or period. Ya. Permulaan dari penerapan sebuah sistem, sebuah kebijakan dimulai, diresmikan, didedikasikan. Dengan ini Pentakosta ketiga sudah dimulai. Nah, itu inaugurasi. Sudah dimulai. Mana? Orang tanya-tanya kan. Pak Hendrik, karena saya ketua tim teologi, ditanya terus. Termasuk oleh gembala. Kapan Pak Hendrik ini terjadinya? Lah,
inaugurasi. Nah, ini dia ya. Kalau ditanya kapan, harus dipahami seperti halnya kerajaan, Pentakosta ketiga dipahami secara inaugurasi. Sudah dimulai dan penggenapannya lagi nunggu. Gitu. Demikian juga kerajaan Allah. Sudah. Sekarang dan nanti akan datang yang genap, yang penuh, yang final. Jangan bilang kerajaan Allah belum datang. Jangan bilang kerajaan Allah sudah datang sepenuhnya. Ya. Tapi kita bilang dalam makna inaugurasi, sudah dimulai, sudah diresmikan, lagi terus bertambah, terus sampai nanti final genap sempurna. Ya, kalau bicara kerajaan Allah yang sempurna, nggak ada lagi kejahatan, betul? Nggak ada lagi sakit penyakit, betul nggak? Sekarang masih banyak yang jahat, masih banyak. Tapi kerajaan Allah sudah dimulai. Ya, kayak ragi yang mengkamiri. Gitu kan ya, udah raginya udah mulai bekerja, belum terkamiri seluruhnya, tapi dia udah mulai bekerja. Demikian pula kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi itu makna dari pernyataan dari butir yang ketiga dari slide ini. Makna kerajaan harus dipahami di dalam makna inaugurasi. Ya. Oke. Jadi selalu sudah terjadi, tapi belum genap, belum sempurna, dan kita akan menantikan kegenapan yang sempurna itu. Jadi dengan demikian, kita hidup dalam sebuah keseimbangan ya. Kita tidak bilang, belum, nanti aja gitu. Kita juga nggak bilang, udah beres semua, udah selamat, udah selesai, udah. Nggak. Tapi kita bicara dalam sebuah kesetimbangan, sudah dan akan terjadi. Ya kalau ditanya, kamulah imamat yang rajani. Sudah. Ya, kalau saya bilang, misalkan, Ibu Astrid, kamulah imamat yang rajani. Saya nggak tahu, mungkin ada yang protes Bu Astrid. Keluarga Bu Astrid. Mama imamat rajani. Gitu kan, kayak kaget gitu. Iya, karena kita belum sempurna sepenuhnya mencerminkan itu. Gitu. Jadi nggak heran kalau kita sendiri bahkan nggak percaya gitu kan. Mas, kita ini imamat rajani ya. Nggak ada potongan kayaknya. Kalau Anda gembala lain kali ya. Paling nggak udah ada potongan gitu. Oke, Anda paling nggak udah mau mimpin gitu ya. Oh, oke lah gitu. Oke, Anda imamat yang rajani. Tapi kalau misalkan maaf nih, Anda wanita kan jarang disebut sebagai imam kan. Ada wanita, ada pendoa gitu. Imamat yang rajani. Lah saya sebut dia, saya profetik gitu ya. Bukan imamat yang rajani. Ya, ini muncul karena memang kita belum sepenuhnya menggenapi imamat yang rajani. Imamat yang rajani harus dipahami dalam makna inaugurasi. Tadi kita sudah bahas. Oke. Nah, kalau bicara tentang imam, yang pertama imam itu punya privilege, special access, kehormatan. Dan di saat yang sama, berbarengan dengan privilege itu, ada kewajiban, ada responsibility. Punya akses, ketemu dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Waduh. Pak Elman, gimana kemarin ibadah di gereja, Pak? Kalau Bapak tanya itu sama jemaat, aduh Pak, luar biasa Pak, hadirat Tuhan luar biasa Pak. Saya sangat dilawat oleh hadirat Tuhan. Waduh, luar biasa. Itu privilege ya. Tapi ingat, bersamaan dengan privilege, bersamaan dengan akses spesial, selalu ada kewajiban, yaitu melayani Allah. Jadi, pengalaman kita berada di hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dilawat oleh Tuhan, yang adalah sebuah privilege, special access, sebagai seorang imam, harus dilanjutkan dengan then what? Kita tidak berhenti hanya sekedar, wah ini pengalaman luar biasa, aduh saya sangat diberkati. Yes, then what? Ada responsibility, ada tanggung jawab untuk melayani Allah, melayani sesama, untuk berbuah, untuk berdampak.
special access seorang imam bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini dia paradigma yang harus diimpartasikan kepada banyak orang Kristen di luar sana yang merasa kekristenan adalah me. Saya konsumen yang harus dipuaskan dengan hadirat Allah, dengan pengurapan. Tapi lupa untuk meneruskan itu. Lupa bahwa dia ada kewajiban untuk melayani Allah dan sesama. Ya. Jadi seorang imam pada waktu kitab dikatakan kamu adalah kerajaan imam, itu berbicara tentang kamu jadi imam untuk bangsa-bangsa. Yang jadi imam itu seluruh umat Israel. Yang jadi umat seluruh bangsa-bangsa, itu konsepnya Tuhan. Ya, tapi boro-boro terjadi itu ya. Yang harusnya semua jadi imam, semua jadi pemberontak. Bahkan imam sekalipun juga berontak kan. Imam Eli contohnya tuh. Ya kan? Tuhan maunya seluruh mereka jadi imam. Bangsa-bangsa jadi umatnya. Tapi kenyataannya imam sekalipun berontak kepada Tuhan. Ya, tapi kita perlu ingat rencana aslinya Tuhan adalah semuanya. Jadi semua dapat special access mengalami hadirat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, dan bersamaan itu juga bertanggung jawab untuk dunia ini, bertanggung jawab untuk bangsa-bangsa, bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa. Ya. Nah, jadi kalau gereja disebut sebagai imamat yang rajani, itu berarti apa? Dikasih anugerah status yang tertinggi. Kita gereja telah ditinggikan di dalam kerajaan Allah untuk memerintah bersama Yesus. Nanti kan memerintah, benar-benar memerintah. Nah, sekarang bentuk pemerintahan itu apa? Melayani anugerahnya kepada orang lain. Itu wujud dari kita ini adalah imamat yang rajani. Punya special access, dapat privilege, dan bertanggung jawab untuk menyalurkan anugerah yang kita terima, untuk menyalurkan kasih yang kita terima itu kepada orang lain. Ya, ini dia maknanya bagaimana kita sebagai gereja menjadi imamat yang rajani. Nah, jadi ingat bahwa imamat yang rajani ini ditujukan kepada gereja sebagai sebuah komunitas korporat ya. Jadi jangan memahami 1 Petrus 2 ayat 9 imamat yang rajani itu hanya di dalam konteks pribadi. Tapi gereja secara keseluruhan kita sama-sama bertumbuh kepada keselamatan, sama-sama mempersembahkan persembahan rohani, sama-sama memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nah, sekali lagi, sekarang kita ngerti nih apa makna dari memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Kan tadi udah dibilang, kita ketemu dengan Tuhan, dapat special access. Kita bisa bilang, Tuhan kau ajaib, Tuhan kau baik, gitu kan? Memberitakan tentang Dia. Tapi bersamaan dengan special access itu, bersama dengan kita mengalami, kita bisa bilang, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa, datanglah juga kewajiban dan tanggung jawab kita untuk meneruskan itu. Ya, jadi memberitakan perbuatan Tuhan yang dasar ajaib bukan hanya Tuhan luar biasa karena Dia telah memberkati saya, titik, selesai. Tapi Tuhan telah menyelamatkan saya, Tuhan telah memberkati saya. Sekarang saya dengan otoritas seorang imam, privilege seorang imam, saya melanjutkan tanggung jawab ini, menyalurkan anugerah ini, menyalurkan berkat ini juga untuk orang lain. Gitu. Ya. Yang terakhir, ini nabi. Tadi raja dan imam udah digabung ya. Nah, sekarang nabi. Sama seperti gambaran imamat yang rajani, kita melihat Daud sebagai nabi, gambaran Yesus juga sebagai nabi akhir zaman, dan gereja sebagai komunitas nabi di akhir zaman.
Daud adalah nabi, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-30, Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 16 sampai dengan 17. Coba Anda semua baca Kisah 1 ayat 16-17 ini dan jawab pertanyaan saya. Bagaimana Daud bisa disebut sebagai nabi berdasarkan Kisah 1 ayat 16 dan 17 ini? Wahyu bisa jelaskan nggak? Kenapa Daud disebut sebagai nabi berdasarkan Kisah 1 ayat 16 dan 17 ini? Belum, Pak. Coba lihat ya. Kitab suci ini di dalam kitab Mazmur ya. Mazmur Daud yang Mazmur pembalasan ya. Kita sudah tahu kan ada namanya Mazmur pembalasan yang berkata, biarlah jabatan mereka diambil orang. Itu Mazmur Daud tuh. Jadi itu artinya Roh Kudus lewat Daud berkata-kata tentang ada orang musuhnya Tuhan, biarlah jabatannya diambil orang. Dan itu digenapi di dalam Yudas. Itulah yang mau dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 16 dan 17. Digenapi di dalam Yudas. Jadi Daud kayak bisa menubuatkan. Kan dia yang nulis Mazmur itu. Dia tidak tulis Yudas. Dia hanya tulis di dalam Mazmurnya, biarlah jabatannya diambil orang. Digenapi di dalam Yudas. Ini kan kayak nubuatan. Ya, nah ini menandakan bahwa ada fungsi nabi di dalam diri Daud. Ya. Oke, lanjut. Daud, seorang nabi, bagaimana dengan Yesus? Sangat jelas. Udah lihat ya, saya nggak perlu. Nanti saudara bisa baca ini kutipan-kutipan ayat-ayatnya. Ini saya mau tekankan yang Lukas 24 ayat 19. Murid-murid Yesus yang belum sepenuhnya memahami kebangkitan Yesus ya. Belum sepenuhnya memahami itu. Tapi mereka mengenal Yesus sebagai nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Karena mereka lihat sendiri, mereka mendampingi Yesus sendiri. Ini dia nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Ya. Dan kenabian Yesus itu terjadi karena Roh Tuhan mengurapinya. Itu yang dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 18. Ya. Roh Tuhan mengurapinya. Nah, jadi demikian pula gereja itu adalah komunitas nabi. Karena Yesus jadi nabi karena pengurapan Roh Kudus, maka gereja yang juga menerima kepenuhan Roh Kudus, sama seperti Yesus, gereja juga akan dipakai di dalam fungsi kenabian. Turunnya Roh Kudus yang membuat Yesus menjadi nabi juga membuat gereja menjadi komunitas nabi. Bukan berarti semua dari kita jadi punya jawatan nabi, bukan berarti semua dari kita punya karunia profetik,
tapi semua dari kita punya fungsi nabi. Apa itu nabi? Lihat kembali pemahaman awal yang tadi kita ngomong, ya. Berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Lewat firman Tuhan, lewat mimpi, dan macam-macam lewat penglihatan, gitu ya. Menyampaikan, kasih tahu, tegur orang, nasihati orang, kuatkan orang lain, berikan pengharapan, ya, dan sebagainya. Itu adalah fungsi nabi, meskipun kita tidak punya jawatan nabi, meskipun kita tidak punya karunia profetik. Ya. Kita ini semua adalah komunitas nabi di akhir zaman karena kita diberdayakan oleh Roh Kudus yang sama yang memberdayakan Tuhan Yesus. Nah, sebagai penutup, saya mau kutip ini ya, dari Roger Stronstadt. Almarhum, Roger Stronstadt almarhum, juga baru dipanggil Tuhan kira-kira 2 tahun yang lalu. Dia katakan begini, gereja harus menjadi komunitas para nabi. Tetapi sejak dari gereja mula-mula sampai sekarang, gereja belum berfungsi sebagai komunitas profetik yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan seperti Yesus nih. Ya. Bahkan sesungguhnya di banyak tempat gereja memandang dirinya sebagai komunitas didaktik daripada komunitas profetik, di mana doktrin dihargai lebih daripada manifestasi atau tindakan-tindakan karismatik. Ya, yang karismatik cenderung dianggap sesat. Mujizat cenderung dianggap sesat. Mimpi itu nambah-nambahin Alkitab. Nubuatan, itu lu buat-buat. Ya, yang terpenting adalah kita semua belajar firman Tuhan. Itu nomor 1. Nah, itu komunitas didaktik. Tidak salah untuk memandang kita sebagai komunitas didaktik ya. Komunitas yang belajar firman, jadi murid. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, kitab Roma, Galatia, Kolose, kita tidak mungkin tidak mengambil kesimpulan bahwa Paulus lagi ngajar, Paulus lagi membangun doktrin, Paulus lagi meluruskan apa yang melenceng dari doktrin yang dihidupi oleh gereja mula-mula pada waktu itu, tentang Taurat, tentang Injil, dan sebagainya. Gitu ya. Paulus ngajarin. Kita tidak melihat di dalam tulisan Paulus, ayo gerejaku, mari kita puji dan sembah Tuhan. Nggak ada ya. Tapi Paulus bilang kan, bertumbuhlah di dalam knowledge, bertumbuhlah di dalam anugerah, akan pengenalan kita kepada Yesus. Gitu. Nah, jadi kalau kita baca tulisan Paulus, kita baru mendapat separuh dari itulah komunitas didaktik. Nah, tidak heran kalau sebagian gereja itu. Nah, tapi tadi Roger Stronstadt mengingatkan kita ini juga komunitas profetik, bukannya komunitas didaktik. Dari mana gambaran komunitas profetik muncul? Dari Kisah Para Rasul. Ya, coba lihat tuh di sana. Banyak kan gambaran-gambaran mujizat terjadi, usir setan, sembuhkan orang, Roh Kudus menuntun perjalanan, kamu jangan ke sini, kamu ke sini aja. Wah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau kita gabungkan kedua gambaran ini, gereja sebagai komunitas profetik yang digambarkan oleh Lukas, ya, ingat ya, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Gereja sebagai komunitas didaktik yang digambarkan banyak oleh Paulus, kita gabungkan ini, kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang utuh tentang bagaimana kita harus menjadi gereja Tuhan. Kita ini adalah komunitas nabi-nabi di akhir zaman, karena Yesus adalah nabi, karena Daud juga adalah nabi, kita bergerak di dalam penugasan yang seperti itu. Ya, jadi siapapun kita pasti ditaruh pesan oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar. Nah,
Pada waktu kita berfungsi menyampaikan pesan Tuhan itu, kita berfungsi sebagai nabi. Mungkin kita nggak merasakan fenomena supranatural. Ya, orang lain lihat penglihatan, aduh, saya kok nggak lihat penglihatannya, Pak? Saya nggak dengar suara, saya nggak alami hal-hal yang spektakuler. Saya hanya berpikir dan merasa ini deh kayaknya. Ya itu dia, itu dan Roh Kudus juga gitu ya. Itu harus diuji ya. Coba diuji dulu gitu. Bener nggak saya ngomong gini bukan karena saya pengen nyombongin diri. Bener nggak saya ngomongin gini bukan karena saya pengen mengendalikan orang. Bener nggak saya ngomongin gini bukan supaya saya pengen dipuji. Bener nggak saya ngomong gini bukan supaya untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah itu salah satu ujian-ujian kita harus tes. Tes ya bener. Oke, saya sampaikan. Nah gitu ya. Jadi udah kita uji. Jadi waktu kita menyampaikan dengan hati nurani yang bersih. Kita tahu yang kita sampaikan bukan ada udang di balik batu, tapi betul-betul udang dari lautan gitu ya. Bukan di balik rempeyek, tapi udang benar-benar gitu. Ya. Nah, saya rasa itu saya berharap lewat pemaparan hari ini Saudara bisa punya model patron kehidupan yaitu imamat orang rajani dan nabi. Kita hidupi patron ini dan itulah salah satu esensi dari restorasi Pondok Daud. Ya, selain tentunya Anda berdoa, memuji, menyembah Tuhan yang seringkali dimaknai dalam arti yang sangat spesifik gitu ya, kegiatan di gereja gitu kan. Kegiatan pada waktu berdoa. Tapi lebih dari itu, restorasi Pondok Daud adalah sebuah model kehidupan di mana Anda dapat akses privilege mengalami hadirat Tuhan dan Anda punya tanggung jawab. Ya, Anda dipenuhi Roh Kudus, juga punya tanggung jawab. Bukan hanya supaya jadi on fire, nggak loyo lagi, tapi Anda punya tanggung jawab, Anda punya akses, diberikan kehormatan untuk dipenuhi Roh Kudus. Anda punya tanggung jawab untuk menyalurkan, mengimpartasikan kembali apa yang Roh Kudus telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma untuk menjadi berkat buat kerajaan Allah. Oke ya, saya ambil telepon dulu ya. Ini telepon penting soalnya. Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, institusi pendidikan unggul dalam pengembangan doa, pujian, penyembahan. Kami prajuritnya yang gagah perkasa, satu dalam kasih-Nya, kibarkan panji-Nya, berkarya bagi namanya, hidup dalam firman-Nya, kedisiplinan, keintiman dengan Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk Ada tanggapan, ada pertanyaan terkait materi hari ini? Ya, mau nanya Pak. Bisa Ya, mau Pak. nanya Pak Hendrik. Ya, silakan Pak. Tadi yang kembali ke belakang sedikit Pak tentang sorga sementara ya dan sorga kekal. Ya, sorga sementara dan sorga kekal. Ya, jadi kalau orang yang mati sekarang kan
ke surga sementara itu yang disebut paradiso atau Hegena ya Pak ya? Paradiso itu tempat yang baik, Gehenna itu tempat yang Gehenna. tidak enak. Jadi dunia orang mati itu kayak ada dua kompartemen. Satu untuk orang di dalam Tuhan, satu untuk orang di luar Tuhan. Kompartemen untuk orang di dalam Tuhan itu paradiso, itulah orang miskin, si Lazarus itu. Ya. Sementara kompartemen untuk orang di luar Tuhan itulah yang dialami orang kaya. Antara kedua tempat ini ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Nah, lanjut dikit Pak ya. Jadi yang ke paradiso itu atau ke Gehenna itu rohnya saja Pak ya. Gimana Pak? Jadi paradiso ya yang di dalam Tuhan, yang di luar Tuhan kan Gehenna ya Pak ya. Itu rohnya saja Pak ya, fisiknya kan enggak ya? Iya. Fisiknya kan berkubur jadi tulang. Iya. Nanti menunggu saatnya kebangkitan, betul? Iya, iya. Pada saat kebangkitan yang pertama, paradiso, orang yang di paradiso akan mengenakan tubuh kemuliaan dan akan masuk ke surga kekal. Iya. Orang yang di tempat yang satunya lagi akan mengalami kebangkitan yang kedua, betul? Kebangkitan yang kedua kita tahu akan dijejerin tuh di tahta putih. Oke, intinya masuk neraka. Gitu ya. Iya. Terus yang kedua Pak, surga yang kekal itu Pak sama dengan Yerusalem baru ya Pak ya? Kita membaca kitab Wahyu Wahyu 21 ayat 2 Pak. 21. Iya. Yerusalem yang baru turun dari surga ke bumi, dikatakan begitu. Yerusalem itu menggambarkan tempat kediaman Tuhan. Ya, Yerusalem baru, tempat kediaman Tuhan. Bumi menggambarkan tempat kediaman manusia. Yerusalem yang baru turun dari surga ke bumi, nemplok, blek, nyatu, ini jadi langit dan bumi yang baru, sehingga Tuhan dan manusia tinggal bersama-sama di langit dan bumi yang baru. Dan itulah Eden kan. Jadi kalau ditanya, dulu saya suka ngejekin teman yang nggak percaya bahwa Eden adalah tempat fisik di bumi. Saya bilang Eden tempat fisik tuh, udah ada tanda. Tapi saya ingat ya, oh iya ada Tuhan di Eden ya. Berarti Eden itu ada unsur jasmaninya, ada unsur rohaninya tuh. Bukannya sekedar tempat fisik gitu. Ya. Ada dua dimensi terlibat di dalam Eden, dimensi Yerusalem baru, dimensi kediaman Tuhan, dan dimensi kediaman manusia. Dan itu ada bersatu di Taman Eden. Demikian juga langit dan bumi yang baru adalah Eden yang disempurnakan. Kalau di Eden masih ada ular, kita pastikan ular tidak ada di langit dan bumi yang baru gitu. Jadi kita memerintah di situ nanti Pak bersama Tuhan Yesus ya Pak ya. Ya. Ingat ya, tafsirannya ada dua tuh. Memerintah tuh bisa di langit bumi yang baru, bisa di kerajaan 1000 tahun ya. Ini udah topik yang lain lagi nih. Nggak tepat untuk di mata kuliah ini. Maaf satu lagi Pak, supaya lebih ini Pak. Di surga yang sementara itu maaf ya Pak ya. Di Alkitab ada ayatnya nggak Pak ya? Yang itu. Iya, yang sementara itu Pak. Beberapa ayat ya, seperti debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dari situ kita ambil deduksi bahwa ada tempat di mana roh berdiam, bukan tubuh yang berdiam, ya kan? Satu. Nomor dua, kita lihat juga kisah Lazarus dan orang-orang kaya itu. Bagaimana orang mati pergi kemana gitu. Nah, jadi ini gambaran tentang paradiso ini bukan gambaran yang Alkitab gambarkan dengan jelas gamblang, enggak. Kita harus lakukan deduksi. Ya. Jadi bisa aja ada orang yang punya pendapat lain tentang hal itu, tapi paling tidak bagi saya itu memberikan sebuah kesimpulan yang memadai dari ayat-ayat Alkitab. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak.
tolong Anda lihat video yang tadi saya kasih ya, kita nggak punya waktu itu. Nanti kita diskusiin sebentar aja minggu depan dari video itu. Yang terutama Anda perlu lihat bagaimana cara video itu menarasikan konsep Imamat Rajani. Ya, bagaimana caranya tuh? Kayak bikin trayektori yang seperti yang saya bilang tadi. Bikin trayektori, menarasikan sehingga dari Eden akhirnya sampai kepada kita di masa kini. Ya, nah, itu cara berpikir yang kita bisa tiru dan pelajari. Oke, Bapak Ibu, kita sampai ketemu minggu depan ya. Dan silakan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami dapatkan pelajaran yang baru Tuhan. Bagaimana kami melihat, memandang Tuhan Yesus mengenai gerejamu, mengenai Daud, pengurapan, dan juga semua yang telah diajarkan oleh dosen kami Pak Hendrik Timadius Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kau terus urapi Tuhan Yesus, Kau terus berkati setiap pelayanannya, setiap pengajaran yang diberikan oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus, terus memperlengkapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan perkuliahan kami di kelas yang kedua Tuhan. Tuhan terus berikan kami fokus dan juga kesehatan dan juga kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Bye-bye, Bu Jipora. Bu Emil, rambutnya udah panjang. Rambutnya udah panjang ya? Jadi udah panjang. Jadi udah panjang. Cepet panjang. Hah? Ngagetin. Bisa ngapain apa? Iya nih, aduh ini Gogok minta ngemil lagi. Aduh. Itu makanan apa? Makanan saya. Kriuk-kriuk ya? Iya, enak. Makan diet. Tapi itu rasanya enak kriuk-kriuk ya?